Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran mengenai produksi biodiesel. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bahan pembuatan biodiesel, yaitu katalis. Ada beberapa jenis katalis yang dapat digunakan untuk membuat biodiesel. Beberapa di antaranya adalah katalis homogen, katalis heterogen, biokatalis, dan katalis ion liquid. Dalam pembuatan biodiesel, juga ada yang menggunakan proses non-katalitik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas khusus mengenai katalis homogen. Berikut penjelasan lengkapnya. Katalis homogen adalah katalis yang berada pada fasa yang sama dengan reaktan. Sebelumnya, banyak menggunakan katalis homogen cair untuk proses pembuatan biodiesel. Karena beberapa kelemahan yang dimiliki oleh katalis homogen cair, maka dikembangkan katalis homogen padat. Dengan katalis homogen, jumlah alkohol yang diperlukan dalam proses pembuatan biodiesel lebih sedikit dan waktu reaksinya lebih singkat. Namun, salah satu kekurangan penggunaan katalis homogen ini adalah proses pemurnian biodieselnya cukup rumit. Katalis homogen terbagi menjadi dua macam, yaitu katalis basa homogen dan katalis asam homogen. Sekarang kita bahas dahulu mengenai katalis basa homogen. Katalis basa homogen umumnya digunakan untuk proses transesterifikasi. Katalis ini dapat memberikan laju reaksi 4000 kali dibanding katalis asam. Selain itu, prosesnya dapat dilakukan pada suhu dan temperatur rendah dengan reaksi yang cepat. Jumlah katalis yang digunakan untuk proses transesterifikasi sebanyak 0,3–1%. Jika jumlah katalinya berlebihan, maka dapat menyebabkan terjadinya emulsi. Katalis basa homogen banyak dipakai dalam proses transesterifikasi edible oil atau minyak yang dapat dikonsumsi, yang kadar FFA atau free fatty acidnya rendah. Katalis basa homogen tidak cocok untuk minyak yang kadar FFA-nya tinggi, non-edible oil. Jika minyak yang digunakan untuk membuat biodiesel mengandung FFA tinggi, hal ini akan menyebabkan terjadinya saponifikasi, sehingga proses pemisahan biodieselnya menjadi sulit. Ada beberapa macam katalis basa yang dapat digunakan sebagai katalis dalam proses pembuatan biodiesel. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama NaOH, kedua KOH, ketiga NaOCH, dan keempat KOKCH3. NaOH lebih disukai digunakan sebagai katalis dalam pembuatan biodiesel. NaOH juga lebih sedikit menimbulkan efek emulsi pada proses pembuatan biodiesel. Dengan NaOH, biodiesel mudah dipisahkan dari gliserol dan harganya tidak mahal. KOH paling banyak dipakai sebagai katalis dalam pembuatan biodiesel. KOH lebih baik performanya dibanding NaOH. Dengan KOH, biodiesel lebih mudah dipisahkan dari gliserol. Dan KOH lebih disukai daripada NaOH untuk membuat biodiesel. NaOCH lebih efektif dari NaOH, dapat terdisosiasi menjadi ion Na+ dan CH3O+. NaOCH tidak membentuk air saat bereaksi dengan alkohol. Jumlah yang diperlukan setengah dari NaOH, namun harganya tinggi, sehingga tidak banyak dipakai. KOKCH3 jarang digunakan sebagai katalis dalam pembuatan biodiesel. Hanya sedikit penelitian yang menggunakan katalis ini untuk membuat biodiesel. Jadi katalis jenis ini jarang digunakan untuk proses pembuatan biodiesel atau transesterifikasi. Sekarang kita membahas mengenai katalis asam homogen.
Katalis ini digunakan untuk produksi biodiesel pada minyak yang memiliki FFA yang tinggi, diperlukan jumlah alkohol yang lebih banyak untuk prosesnya. Katalis ini bersifat korosif tinggi. Untuk itu, maka diperlukan material reaktor yang anti karat. Katalis asam homogen terdiri dari jenis asam Bronsted dan asam cair-Lewis. Ada beberapa macam katalis asam yang termasuk dalam jenis asam Bronsted, yaitu H2SO4, H2PO4, dan HCl. Untuk asam cair-Lewis, ada beberapa macam katalis asam, yaitu BF3, TiCl4, HFCl4, 2THF, dan SCOTF3. Penggunaan asam cair-Lewis dalam pembuatan biodiesel dapat menekan reaksi dehidrasi alkohol. Air yang dihasilkan dari reaksi esterifikasi maupun reaksi samping dehidrasi berefek negatif terhadap reaksi. Air dapat membatasi termodinamika reaksi. Air dalam proses pembuatan biodiesel juga dapat menurunkan performa katalis karena berikatan kuat dengan ion aktif H+. Setelah kita bahas mengenai katalis homogen, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Silakan diskusikan bersama teman-teman beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama untuk didiskusikan. Apa yang dimaksud dengan katalis homogen? Silakan berdiskusi dengan teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan kedua, katalis homogen jenis yang manakah yang banyak digunakan dalam pembuatan biodiesel? Jelaskan alasannya dari jawaban yang Anda berikan. Pertanyaan ketiga, apa efek yang terjadi jika dalam pembuatan biodiesel tidak menggunakan katalis? Silakan diskusikan bersama teman-teman ketiga pertanyaan di tersebut. Selamat belajar. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai katalis homogen. Sampai berjumpa kembali dengan pembelajaran produksi biodiesel selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.